Jebret Tim, Nesa balik lagi di DPI Hajatan Bola Dunia. Sekarang udah masuk hari ke-13 ya. Tentu saja makin seru sekali pertandingan-pertandingannya. Dan selamat buat Jepang yang bukan cuma lolos tapi jadi pemuncak di grup E ya, alias grup yang paling ugal-ugalan. Kemenangan Jepang itu juga memulangkan Jerman yang walaupun menang dari Costa Rica, kalah selisih golnya dari Spanyol. Bukan cuma kejutan itu aja ya, tapi juga ada sejarah penting nih buat kaum perempuan, di mana semalam itu untuk pertama kalinya di Piala Dunia ada wasit cewek loh yang mimpin. Namanya adalah Stephanie Frappart. Dia mencetak sejarah sebagai wasit perempuan pertama di Piala Dunia. Dan gak cuma itu, asisten wasitnya juga perempuan semua. Ada Neuza Beck dan Karin Dias yang jadi asistennya. Tapi ngomongin Dias ulang tahun loh hari ini. Selamat ulang tahun ya buat Dias dan Abrar. Semoga semakin terdepan lah pokoknya. Oke, yang pasti pertandingan bola yang dipimpin perempuan ini nggak masalah ya. Karena mereka juga lari-larian di lapangan, kelihatannya staminanya juga oke loh. Nggak kalah dari cowok. Tuh, keren kan? Tapi Jebret Tim, kalau ngomongin stamina kendaraan kalian, makanya harus pakai GeForce dong. Fast Moving Automotive Parts punya Indonesia. Nih, follow Instagramnya di sini dan jangan lupa juga kalau kalian mau cari produknya udah tersedia di seluruh e-commerce kesayangan kalian. Oke, balik lagi kalau ngomongin wasit cewek ya. Kalau menurut kalian gimana nih ngelihat adanya wasit cewek di Piala Dunia? Kalau menurut Nesa sih cocok ya. Karena pada dasarnya menurut Nesa itu cewek dan wasit itu punya kesamaan Jebret Tim. Sama-sama keputusannya nggak bisa diganggu-gugat. Jadi pas banget lah. Pengalaman dan jam terbangnya juga pastinya kan udah tinggi banget ya. Nanti akan dibahas juga sama hasil-hasil yang bikin shock. Silakan Panji. Yes, makasih Nesa. Itu dia namanya kesetaraan gender. Ada wasit perempuan yang memimpin laga Jerman lawan Costa Rica. Tapi nggak ada masalah sama laga yang dia pimpin kemarin antara Jerman dan Costa Rica berjalan dengan cukup smooth. Yang nggak smooth adalah bagaimana nasib Jerman kembali di hajatan bola dunia 2 kali beruntun tersingkir. Ini membuat akhirnya Jerman harus gagal melaju ke babak knockout ya. Ini kalau melihat bagaimana mereka menang 4-2. Tapi lagi-lagi muncul dengan komposisi Thomas Müller sebagai nomor 9. Oke lah mereka menang. Tapi kok kelihatan Hansi Flick masih begitu keras kepala dengan komposisi yang dia pasang di starting lawan Costa Rica. Sebetulnya kalau kita lihat, kita berapa kali ngomongin kan ya. Maksudnya komposisi kenapa nggak Kimmich ditaruh di kanan. Ya, kemarin akhirnya dimainin kan Kimmich di kanan karena mereka butuh Goretzka dan juga Gundogan secara berbarengan. Cuma di depan yang kita selalu mau kenapa dia nggak pakai full group. Udah ketahui buktinya udah kelihatan banget kan dari pertandingan pertama impactnya gede, pertandingan kedua makin gede. Kemarin telat masukinnya gitu. Kalau mereka memang menang oke. Cuma kan mereka butuh ngejar defisit lawan Spanyol kan. Betul. Ketika mereka menang tapi golnya bisa lebih banyak dari Spanyol, sebenarnya mereka bisa lolos juga gitu kan. Cuman karena enggak, ya udah akhirnya settle untuk 4-2. Kesalahan dari Jerman bukan di partai terakhir sebetulnya, di partai pertama dan juga kedua, terutama di partai pertama. Dan gua rasa ketika itu sudah terjadi, damage has been done. Ya udah, ketika lo berharap sama tim lain untuk kelolosan lo, untuk menang aja nggak cukup, ya udah ini yang lo harus terima gitu. Mereka menang, ya susah payah juga menangnya. Ada beberapa perubahan strategi dulu yang harus dilakukan untuk menang. Tapi ya udah, ketika lo ketinggalan segitu banyak dan dia pertandingan pertama memang kedua lo dikatakan gagal. Ya udah, emang layak mereka tersingkir. Coach, ini kan berarti udah nggak bisa lagi orang ngomong Jerman is still Jerman gitu, karena udah dua turnamen dia nggak bisa lolos ke fase knockout. Dua Piala Dunia sama 2 Euro ya, jadi 4. Dua turnamen Piala Dunia yang paling penting ya, ini mereka nggak bisa lolos, artinya emang ada yang masalah dengan regenerasi mereka, dengan pemilihan pemain mereka, dengan pelatih mereka. Terutama dengan regenerasi ya. Okay. Dan ini gue juga ada berkali-kali bilang bukan hanya Jerman aja yang regenerasinya terus. Belanda pun juga nggak ada yang menggantiin Robben dan lain-lain. Kroasia, Belgia banyak sekali, cuman karena Jerman nama besar ya. Ya pressure-nya kan sebagai juara dunia berapa kali ya, kalau Belanda kan belum ada. Betul. But it happens dalam football, tapi ntar lu lihat 4-8 tahun kemudian naik lagi gitu loh. Tapi kan ini artinya coach 2 kali kalah, 2 kali tersingkir nggak lolos, tapi juga 2 kali kalah juga lawan tim Asia gitu. Berarti kan lo yang juga bilang tim Asia sekali kalah lawan tim Asia. Yang dulu kan lawan 4 tahun yang lalu. Artinya kan dia ada masalah juga berarti kalau bisa lawan tim asal Asia yang ternyata dipandang sebelah mata gitu. Berarti dia nggak baik-baik aja gitu kan?
Ya, nah ini yang harus diperbaiki dengan Jerman. Prancis belum jadi juara dunia kan mengalami hal kayak gitu. Italia sekarang 2 kali nggak ikut Piala Dunia, nggak ada yang protes, ngerti nggak? Spanyol berapa dekade jadi badut? Iya betul. Gitu. Zamannya Johan Cruyff itu kan ancur-ancuran itu Spanyol. Tapi intinya adalah bahwa gue bingung ya kadang-kadang kayak apa namanya Jepang pas menang lawan Spanyol, Jerman. Itu kan hura-hura semua tuh. Iya. Habis itu kalah lawan Costa Rica. Kemarin menang lagi lawan Spanyol. Jadi Piala Dunia ini penuh dengan kejutan dan akan bertambah lagi kejutan. Maka dari itu lu sekarang boleh happy Jepang lolos. Sebenarnya kayak 4 tahun yang lalu kan. Dari Asia hanya Jepang yang lolos, ya kan? Ntar kalau lu seandainya kalah lawan tim yang nggak bagus, Kroasia menurut kita, ya kan? Bisa-bisa aja. Jadi, santai aja gitu. Nggak ada yang spesial gitu loh. Ya artinya tapi ini kan sedikit membuka bahwa level oke lah tim Asia masih di bawah Eropa dan juga tim-tim yang Amerika di Latin bawah dan lain-lain. Afrika Ya, bahkan. tapi artinya dengan ada turnamen seperti ini membuat celah itu semakin kecil kan. Enggak. Artinya tim Asia bisa mengalahkan Enggak. di turnamen seperti ini berarti kan. Mengalahkan is Level one jadi thing. juara belum tentu. Tapi konsistensi kejutan. enggak. Ya, Untuk level level kejutan, kejutan ya. masih ada Ya di situ. cuman apa namanya shock effect yang short term lah. Ya. Untuk gue parameternya is very simple. Tahun lalu 4 tahun yang lalu berapa yang lolos? Jepang doang. Iya. Tahun ini kemungkinan juga Jepang doang. Ya. Ngerti nggak? Sama Australia bukan Asia. Ya, Asia coret ya. AFC bukan Asia. Nah, Iya. Australia itu numpang ke AFC untuk lolos, tapi negaranya bule semua, bukan Asia, bukan ras Asia, jadi bukan Asia. Iya. Yang gue bahas kan, yang gue sebut badminton itu kan Asia, Rumpun Asia, ya kan? Korea di atas kertas masih ada peluang untuk lolos, tapi hanya 1 poin kan sekarang. Ya. Nah, kalau kita realistis, Korea nggak lolos, Jepang doang. Nggak berubah sama 4 tahun yang lalu. How can you say kalau Asia berkembang? Lu lihat Afrika, lebih berkembang. Kamerun lolos, Maroko lolos. Kamerun belum ya? Ghana, Belum tentu dong. Belum. Nunggu. Senegal tinggal Kamerun sama Ghana. Ghana bisa lolos. Ghana Kalau menang lawan Uruguay. 3 poin kan atau 4 poin ya? 3, menang lawan Korsel kan? Ya, oke, 3. Kamerun berapa poin? 3 juga, dia 3 sama, cuma 2 poin ya? Ya, Satu oke. poin, sorry, baru 1 poin. Intinya sekarang yang tidak lolos itu hanya Tunisia. Ya. Ya kan? Sisa 2 sudah lolos, at least 2 lolos aja lebih banyak daripada Asia. Ya, udah Nanti 40%. artinya Afrika lebih bagus, mungkin selevel sama CONCACAF. Amerika doang yang lolos. Ya. Tapi kan maksudnya dengan ini lu melihat sekarang Kalau tadi mungkin Jerman ya, Ji, ngelanjutin Jerman tuh ketika mereka gagal di 2004 bahkan mereka gagal di Euro 2004, habis Piala Dunia 2002 kan mereka kalah sama Brasil. 2004 mereka gagal banget. Akhirnya memang ada perubahan yang cukup radikal di DFB dan juga di grassroots-nya. Betul. Mereka mencoba menerapkan sistem 4-4-2 untuk semua jenjang level. Dari U8, apa semuanya pokoknya lo main skemanya seperti ini. Pelatih klub Bundesliga semua dikumpulin, Bundesliga 2, lo harus main dengan ini in order to timnas kita. Ketika ada perubahan komposisi segala macam akan punya filosofi tetap jalan. Derib ini yang mereka lakukan 2014. 10 tahun memang mereka butuh untuk menjadi juara. Blueprintnya emang seperti itu. Nah, komposisi radikal ini apa akan dilakukan Jerman, tapi kan 2024 mereka akan menjadi tuan rumah Euro 2 tahun lagi. Apakah perubahan radikal itu necessary langsung sekarang dilakukan dan akan dalam 2 tahun bisa terjadi? Kayaknya susah juga gitu ya. Karena kalau kita lihat 4-4-2 Jerman, kalau kita lihat di sepak bola sekarang, kayaknya banyak yang udah copot dari itu ya, tidak murni memainkan formasi 4-4-2 gitu. 4-2-3-1 yang lebih sering dimainkan oleh klub-klub ya Flick atau dan 3 back atau 3 back dengan apa yang mereka mainkan di Munchen terutama ya. Mereka mengakomodir itu gitu. Jadi menurut gua agak bingung juga Jerman dalam kondisi yang apakah kita akan stick dengan Flick, karena Flick kan kita bicara 2010 juga kan, asistennya 2014 asistennya Joachim Löw. Sebenarnya orang lama juga.
Cuman yang bikin kenapa orang yakin sama Flick karena apa yang dia lakukan di Munchen kan. Datang kondisi terpuruk, bukan materi pemain ya. Materi pemainnya Munchen sama waktu dilatih si Kovac. Tapi dia masuk, dia bisa ngubah mentalitas itu. Nah, sementara yang dibutuhkan Jerman, Munchen mentalitas. Nah, kemarin kok mentalitas itu nggak kelihatan. Materi pemainnya kan bagus, semuanya main di Eropa loh. Juara-juara Eropa, ditambah Gundogan juara di City. Pemain-pemain banyak lah ya, pemain yang kualitasnya sebetulnya ada. Jadi kalau quality wise terutama tengah ke depan, gue rasa sih tidak terlalu masalah dibandingkan di belakang. Yang harus mereka address sih di belakang ya, karena gue bilang yang paling parah buat Jerman adalah ya kemarin kena counter gampang, masih ngandalin pemain-pemain tua. Ini kayak komentarnya Bastian Schweinsteiger ya, level back-backnya cuma level atas Bundesliga cuma ya. Rudiger doang ya yang dia bilang level Eropa, internasional, sementara sisanya level Bundesliga. Nah gue rasa kalau Jerman harus mengadres itu ya, untuk 2 tahun lagi mereka ada di Euro. Terus kalau lo tadi nanya apakah udah levelnya sama, ya menurut gue Jepang ya yang bisa agak step up dikit dari sisi pertandingan ya. Maksudnya kan mereka biasa menang, tapi bukan lawan tim-tim yang gede seperti ini. Ini gue patut kasih kredit juga karena perubahan Jerman loh masalahnya. Perubahan sistem di tengah jalan yang dilakukan oleh Moriyasu itu bisa berubah total gitu. Kalau Jerman kan babak pertama mereka kalah, the tale of two halves ya. Babak pertama kalah, babak kedua mereka bangkit dengan perpindahan pemain-pemain komposisi. Jadi gue ngelihat mereka step up dari game dari sisi kualitas, dari sisi permainan antar lini segala macam kesulitannya, dan mereka level kejutannya nambah, tim-tim besar yang dilakukan. Cuman nggak melulu, bahkan kalau level Asia menurut lo sudah berada atau naik, gue belum lihat ke arah situ. Kalau lihat dari Jerman sendiri coach, dengan Hansi Flick sekarang lo lihat dia akan dipertahankan untuk Euro berikutnya atau ini akan menjadi ada revolusi juga di Jerman? Enggak, kalau seandainya pengurusnya itu waras, nggak dipecat. Karena itu kan memang trennya. Trennya adalah gagal pecat. Oke. Tata Tata pecat, Martinez Belgia pecat. Cuma udah nggak harus tahu diri lah, kalau Martinez kan udah lama. I mean either dipecat atau tahu diri. Kalau Flick gue rasa nggak. Ini bukan hal yang baru gitu loh, bahwa ups and down ini sudah mereka terakhir juara dunia kapan? 2014 itu 8 tahun yang lalu loh. Bukan 30 tahun yang lalu atau 60 tahun yang lalu. Kayak Inggris terakhir juara dunia kapan? Berapa 60 tahun yang lalu kan? Ngerti nggak? Jadi nggak usah panik, biasa aja. Yang bikin panik itu kan netizen Wakanda yang lebay gitu. Sama level tingginya Jerman sih ya. Maksudnya standar mereka begitu tinggi. Bahwa lu yang bikin Jerman did their job. Seri lawan Spanyol, oke? Berapa negara sih yang bisa ngalahin? Costa Rica menang. Kan mereka jeleknya di babak kedua lawan Jepang. Dan kemarin kalau bola satu setengah senti itu nggak seri kan Jerman yang lolos gitu loh, ngerti nggak? Jadi memang tetap ada faktor luck. Tapi gue setuju. Kemarin gue live comment kan. Gue lihat kenapa nggak bisa tembus Spanyol dan apa yang dilakukan. Pelatihnya Jepang menerapkan strategi yang smart. Tapi semua strategi ada kelemahannya. Oke? Plus poinnya dia dapat, minus poinnya tidak dimanfaatkan oleh Spanyol. Yaitu di space di belakang lini terakhir. Karena mereka very rapat defense-nya. Ngerti nggak? Nah, itu nggak dimanfaatkan oleh Spanyol dan nggak heran juga kenapa Spanyol nggak bisa. Di sini kelihatan bahwa lu blunder ninggalin Thiago sama De Gea. Gol pertama itu kalau De Gea dapat itu. Nanti kita bahas soal Spanyol Jepangnya belakangan, tapi berarti kalau tadi lo bahas soal ini ups and down ini wajar, berarti sebenarnya permasalahannya bukan regenerasi di Jerman dong. Karena kan lo bilang banyak tim-tim Eropa lain juga regenerasinya jelek kan. Artinya bukan masalah regenerasi buat Jerman. Bukan hanya di Jerman. Semua mengalamin. Sekarang tergantung kembali lagi lu beruntung atau enggak. Nah, Jerman agak kurang beruntung. Lo setuju Mas? Berarti masalahnya bukan regenerasi Jerman di lini depan atau bukan di lini belakang. Bagaimana pelatih juga memilih pemain yang ada harusnya kan? Kalau regenerasi, gue bilang di lini belakang sih. Lini belakang itu maksudnya mereka butuh pemain-pemainnya satu ketuaan, satu pengalamannya jauh banget gitu, kayak Slotterbeck gitu kan kelihatan jauh dari sisi pengalaman. Sementara yang pengalamannya tinggi, Sule,
Hummels udah mulai melambat gitu ya, walaupun kalau suruh milih Sule sama Hummels, gue tetap milih Hummels gitu kan. Dalam juga sih. Setuju. Dalam kondisi positioning, ketenangan itu jauh masih Hummels masih di atas dia. Dan itu dikritik juga sama Philip Lahm kan, dia lebih melihat kalau ada Hummels mungkin ceritanya agak beda, lebih tenang gitu mereka. Jadi kalau gue lihat ya kalau harus ada regenerasi, ya mungkin di lini belakang yang lebih harus disoroti. Sementara tengah ke depan sebenarnya nggak masalah kan, bagus banget kan, Goretzka bagus, Gundogan bagus. Munchen semua itu. Iya, nembak juga 26 shots lawan Jepang. Ya. Iya, kemarin mereka 30. Musiala berapa kali kena tiang? 31 shots kemarin lawan Costa Rica. Nah, di depan mereka mungkin udah dapat satu dari scan yang mereka cari, full kuruk itu kan. Mereka selama ini kan mencari tidak ada, masih mencoba Muller, masih mencoba Havertz kalau jadi pemain pengganti bagus ternyata. Tapi kalau starter bagus di Chelsea juga begitu kan? Betul. Jadi kan pemilihannya yang harus lebih di firm lagi sama si Flick. Tapi kalau individual skillsnya sih gue rasa nggak masalah sebetulnya. Tapi pilihannya nggak terlalu banyak. Di samping yang parah sih Raum juga sih ya. Depannya lu bilang oke, gue setuju Munchen semua. Nah pelapisnya, pada saat mereka nggak perform, pelapisnya nggak bagus juga. Ngerti nggak? Tapi asalkan tim intinya bisa did their job di 40 menit pertama gitu kan, harusnya mereka enak gitu. Kan mereka menang kemarin. Jadi match kemarin begitu banyak peluang lawan Jepang, begitu banyak peluang lawan Spanyol, nah itu mereka nggak bisa. Kalau Jepang itu mungkin 20-30 menit doang mereka kecolongan. Tapi kembali lagi strateginya si pelatih Jepang ini berhasil lawan tim yang menyerang, yang ngepres. Ketemu tim bertahan, amburadul. Jadi nggak sehebat itu juga pelatihnya. Jepang masih banyak lubang juga loh. Banyak banget. Ya, tapi kan emang kapasitasnya segitu kan. Iya, kapasitasnya segitu, betul. Artinya they did their fantastic job dengan kapasitas mereka. Mereka sadar, mereka akan didominasi total, tapi manfaatin serangan balik semaksimal mungkin. Cuman itu yang diminta sama si Moriyasu. Dan itu yang dimanfaatin. Cuman kalau mereka build up, off the ball mereka bagus, rapet, pemainnya tuh rapet untuk nonton. Tapi on the ball mereka malah bingung. Passingnya juga amburadul. Begitu on the ball, lah ini kok kejauhan nih untuk dioper. Ini yang jauh ngoper, malah bingung ketika mereka megang bola. Nah ini kalau tadi ngomongin Masario mungkin bukan di depan tapi di belakang, mungkin kuncinya adalah Munchen harus nyari back Jerman yang jago lagi, karena back Jerman sekarang kan udah nggak ada. Kalau di klub di Munchen udah nggak ada kan. Kalau di klub kan mereka bisa beli, bedanya itu kan. Ya makanya sekarang Munchen udah nggak punya back yang bisa diandalkan di tengah, artinya ini menjadi PR buat Munchen ke depannya biar nanti timnas Jerman pakai back dari Munchen ujung-ujungnya. Nah sekarang kita lanjut ke pertandingan lainnya, ada Jepang lawan Spanyol yang ini kalau ngeliat datanya gila banget sih, 17% penguasaan bola berbanding lawan punya Spanyol. Tapi data hanyalah data. Pada akhirnya jangan terbuai dengan data. Ya, Jepang akhirnya bisa lebih efektif walaupun ada faktor kontroversinya. Sebelum kita bahas kontroversi, kita ngomongin bagaimana Spanyol ada isu katanya ini apa karena mereka memilih untuk lebih lawan Maroko. Karena kelihatannya abis gol pertama kok kelihatannya nahan banget itu. Menurut lo apa yang terjadi sama Spanyol kok selalu abis ngegolin kayak langsung ngedrop gitu, Mas? Sama kayak lawan Jerman juga begitu kan, harus ngegolin ngedrop mainnya. Enrique juga bilang sih, kita sama sekali nggak tahu hasil tim lain, tapi kayak masa iya sih. Pasti di bench kan ada yang ngabarin. Jadi ada 3 menit di mana Spanyol nggak lolos. Costa Rica unggul. Pada saat 2-0. 2-2 2-1. Sorry, 2-2. Sebelum dibalas sama Jerman. 3 menit dan Enrique ditanya, lu tahu nggak bahwa lu 3 menit itu nggak lolos? Dia bilang, nggak tahu. Kalau tahu mungkin gue kena serangan jantung. Dia ngomong gitu. Dia bilang begitu. Tapi gue nggak tahu ya, mungkin ada di beberapa pemain yang lebih prefer Maroko daripada Kroasia. Tapi kalau secara overall, 3 pemain yang dia tidak bawa, Ramos, Thiago, De Gea, itu kalau ada mereka, Spanyol yang menang. Iya. Permasalahannya apa berarti kemarin Coach dari sisi permainannya? Kreativitas. Gue selalu bilang, gue kan suka dibully soal ball possession, tapi biasa itu fitnah semua. Karena ball possession is nothing kalau lu tidak create. Ya walaupun untuk bisa meng-create, lu harus pegang bola. Jadi bukan lu pisah-pisah ball possession, enggak. Ball possession lanjutannya create lanjutannya finishing. Kalau lu ball possession, lu create, lu nggak bisa finish, nggak bisa salahin pelatih. Pemain. Itu salah pemain. Ya, tapi kalau lu cuman Spanyol. kalau lu cuman ball possession, lu tidak create, bisa disalahin pelatih. Tapi kan kemarin dengan 3 komposisi gelandang Barcelona dan juga ya artinya dengan dia memilih bermain seperti itu sebenarnya udah cukup fluid kan permainannya. Fluid kalau lu dapat space kayak lawan Costa Rica, kayak lawan Jerman. Kemarin rapet di babak pertama mereka rapet
dengan high defense. Babak kedua serang gol mereka parkir bis. Nggak salahin Jepang. Cuman pada saat parkir bis, kenapa lu tidak punya obat atau solusi untuk nembus itu? Cuman mungkin kalau ceritanya kemarin yang start itu Laporte di belakang, terus instead of Williams, Ferran Torres dari awal, ya mungkin beda juga ceritanya gitu. Ini kan kenapa pilihan Xavi jadinya, pilihan Luis Enrique, kenapa itu kan juga dipertanyakan juga kan? Ya, betul. Kenapa lo masang pemain yang Nico itu kan nggak kebukti bagus di 2 pertandingan yang dia dicoba kan? Bapuk malah. Iya, tapi kenapa dia dipasang sebagai starter kalau lo emang nggak ngincer kemenangan ya mungkin iya gitu. Terus di belakang apa urgensinya gitu lo ganti komposisi di lini belakang yang kebukti solid, padahal kan si Rodri bukan pemain belakang. Dia kan butuh main untuk terus-terusan dengan partner yang sama untuk dapat senyawa untuk bisa main terus di pertandingan selanjutnya kan. Sama back ya? Iya, sesama backnya. Tapi lo diubah dengan masukkan Pau Torres, itu menurut gue juga salah satu blunder. Gue bilang salah satu blunder masukin Balde. Nah iya. Itu blunder. Balde di kiri. Iya. Kenapa nggak Alba? Dari awal. Tapi kembali lagi mungkin dia meremehkan. Karena di babak pertama kan everything under control. Iya. Nah ini kalau kita lihat gol kedua dari Jepang ini kan menjadi kontroversi ya, bahkan udah dilihat berulang-ulang kayaknya itu out nggak sih? Ya sebenarnya kan out, tapi kenapa masih VAR masih menganggap udah dilihat pakai VAR loh? Percuma pakai 100 kamera kalau ujung-ujungnya wasitnya nggak bisa ngelihat kan? Bentar. VAR itu kan tujuan untuk meyakinkan publik dunia bahwa itu out. Gue belum lihat itu. Bukti VAR-nya bahwa dia out. Kalau ditarik. Sekarang kalau kita lihat gol di Inggris lah, di Liga Inggris. Gol atau enggak kan kelihatan bolanya enggak full out ini. Kan Qatar Qatar klaim bahwa mereka keluarkan ratusan juta untuk teknologi offside dan lain. Dan ditunjukkan kan karena. Kenapa bola kemarin nggak ditunjukin? Iya ya. Kalau bola kan sebetulnya ada chip itu ya, untuk di dalam bolanya. Iya, satu ada chip. Iya, untuk memberatui itu bola udah lewat apa belum. Ya, tapi menurut Ronaldo nggak ada chip itu. Tapi kan ada dibuktiin di bedah harus dicas. Menurut Ronaldo itu chip nggak bener. Karena palanya nggak kena. Dia udah ngakuin akhirnya kalau itu emang bukan gol dia. Cuman emang kemarin itu ditarik garis ke atas juga. Garis ke atas itu sehingga irisannya tuh gitu, ketika bola bagian bawahnya emang udah di luar kan, udah jauh di luar. Tapi ketika garis ini lo tarik garis ke atas pakai invisible line, emang tuh masih menyentuh sepersekian milimeter. Tapi ditunjukkan dong. Iya. Nah, itu yang gue ngeliat di mana sih ada di garisnya? Enggak, yang ada gambar kayak tadi. Bukan tipe kayak Inggris ya, yang kelihatan ada boxnya kayak gitu. Dan itu memang gue masih inget tahu main siapa. Ajax lawan Chelsea di Champions League. Mazraoui dari kanan hajar bola yang sudah out ke dalam, pemain Chelsea protes out. Ternyata dari tindakan itu gol. Dicek sama VAR. Kasat mata sama kayak begini. Cuman akhirnya disahkan. Nah, jadi lu nggak bisa melihat bahwa ada ruang atau apa. Memang kalau kita lihat dari bawah kelihatan bola sudah ngelewatin. Tapi kalau dari kembali lagi sama kayak beberapa kejadian tidak ditunjukkan ke publik. Nah, itu yang buat apa lu punya ratusan juta? Itu bikin orang curiga. Ini apa ratusan kamera? Ini kan sebenarnya wasitnya sudah justru dibilang out duluan ya. Konsultasi, ininya kan udah narik. Si siapa namanya? Linesman di belakang sana udah narik. Wasitnya juga udah buat keputusan itu. Cuman untuk VAR merekomendasikan something ke wasit, they have to have 100% evidence. Mereka harus punya bukti 100%. Dan ketika mereka ngelihat di situ, mereka merasa dan menurut mereka kalau enggak mereka nggak akan mengatakan itu kalau nggak ada bukti yang 100%. Makanya kenapa akhirnya wasitnya dibilangin, lu harus cek, ini ada kayak gini. Dilihatin. Kalau mereka nggak ada bukti 100%, VAR tim di VAR nggak akan boleh intervensi ke wasit. Kalau keputusan wasit kalau memang di awal memang bilang out, tapi mereka ragu, mereka nggak akan mengatakan itu ke wasitnya.
Tapi mereka boleh atau punya hak untuk intervensi kalau mereka punya bukti 100% yang harus bisa ditunjukkan ke si wasit itu. Tapi penerapan VAR ini sebenarnya sama nggak sih untuk SOP-nya di ajang turnamen Piala Dunia gini sama di kompetisi-kompetisi lainnya kayak Liga Champions, Sama. Premier Kan League? wasit-wasitnya juga hampir sama juga yang terlibat di Ya situ. kok bisa tadi ada yang nggak dikasih lihat, ada yang kasih lihat itu maksudnya urgensinya siapa yang menentukan? Berarti yang ada di ruang VAR atau wasit utamanya sebenarnya untuk Kalau yang keputusan akhir tetap wasit utama. Cuman untuk yang gue bilang, kalau lo mau ngebisikin something ke si wasit, lo harus punya bukti dulu nih 100% yang benar gitu. Tapi kalau lo masih ragu, VAR tuh nggak akan ituin ke dia. Nah itu maksud gue kenapa kayaknya gini deh. Itu ada yang ditunjukin ke publik, ada yang enggak gitu. Iya, Maksudnya iya, itu betul. yang menurut gue apa SOP yang membedakan antara turnamen seperti ini sama Coba ada nggak buktinya? Nah, Benar, itu kan. coba cari benar. Enggak ada buktinya. Garisnya. Enggak ditunjuk, yang ada cuma foto yang dari atas. Iya, iya. Lu lihat soal offside dulu. Belgia lawan Kroasia. Iya. Oke, gitu tipis gitu. Itu Aneh gila. banget. pundak itu bener-bener gue nggak ngerti. Cuma beda jari tangan itu. Mungkin pundaknya di pundak bukan Oh, tangan. pundak ya. Pundaknya si pemain Kroasia lebih tinggi dikit daripada Belgia dan mungkin lebih maju dikit. Batas untuk mencari garis pundak Belgia aja gue nggak tahu di mana karena pas persis banget. Oke. Asumsi itu benar. Tapi At least lu tunjukin itu kan. Tunjuk. jelas kan. Sama kayak penaltinya Ronaldo Gana. Disentuh tipis Bukan apa? ditunjukin ada garisnya kalau yang Belgia itu. Ada. Tunjukin. Ada ditunjukin. Bagian kelasnya tunjukin. Belgia Iya. tunjukin. Oh, maksudnya bolanya. Iya. Yang bola ya. Kemarin nggak ditunjukin. Penalti Ronaldo yang lawan Ghana nggak ditunjukin. Ada sentuhan tipis. Nggak. Dari begitu banyak keputusan yang tidak ditunjukin. Ini menjadi masalah ya berarti. Itu yang jadi masalah. Tapi kalau melihat kemarin perubahan dari komposisi Jepang menghadapi Spanyol, apa yang berbeda Mas? Dari babak pertama dan babak kedua akhirnya bisa Spanyol malah jadi keteteran. Mereka langsung main gaya ketika mereka lawan Jerman sebetulnya dengan komposisi 3 back. Kan awalnya mereka mulai dengan 4 back waktu lawan Jerman. Ternyata mereka kerapatan di lini tengahnya ketika mereka counter, ketika mereka transisi itu agak sedikit kejauhan yang positioning pemain-pemain itu. Makanya kemarin mereka main dengan formasi 3, nggak jalannya ketika mereka nggak bisa mulus dengan transisi. Cuman dengan komposisi yang sebenarnya nggak banyak berubah, 3-4-3 dengan 3-5-2 sebetulnya yang perubahannya cuman di situ. Pergantian pemain sih Iya, efektif ya. iya, cuman 3 back, terus Moriyasu main lebih ke kanan. Yang bedanya mungkin itu di komposisinya itu doang. Sementara kalau dari gaya mainnya sih mirip. Tapi berapa kali ketika dia masukin main? Bentar. Jangan seolah-olah 2 gol itu karena sistemnya berubah atau apa. Enggak. 2 gol itu murni individual error. 1 dari Balde sama Unai Simon. Ya. Tapi maksud gue yang gol pertama kan kalau bukan Jepang yang pressing dan merebut bola Betul, dulu, nah itu nggak akan dapat kan? Betul, itu yang kita bisa lihat. Itulah gue bilang hebatnya si pelatih ini, dia bisa memanfaatkan dengan high press dan tahu titik lemahnya di mana. Si Balde ini susah pegang bola. Ya. Dan gue yakin itu kalau De Gea itu dapat itu bola. Iya. Ngerti nggak? Kalau urusan Nah, realistis, one on one dia bagus. Oke. Itu smartnya Jepang lah. Ya. Oke. Yang kedua itu kan lebih ke luck. Yang kedua sih asli lah. Iya kan, itu kan luck banget. Kalau yang kedua beda 1 senti dan nggak masuk, Jerman yang lolos. Iya. Ngerti nggak? Tapi luck itu kan diciptakan karena Jepang bisa menciptakan momen itu ya. Kalau Spanyol bisa mencetak gol lebih dulu kan nggak akan ada ceritanya. Bahkan itu masih menit 50 kan? Betul. Dia masih punya banyak waktu untuk bisa membabat itu. Bahkan dari match pertama harus bisa cetak gol kedua. Di babak pertama. Iya. Kenapa nggak bisa? Kurang kreativitas dan depannya itu bapuk. Lu kalau ngandelin Morata yang ujung-ujungnya cetak gol lagi kan? Iya. Kalau lu ngandelin Morata sebagai joker lu, something wrong with your team. Spanyol. Olmo amburadul mainnya, nggak diganti-ganti loh. Lo pilih siapa berarti? Asensio kalau berarti jadi nomor dia di depannya. Whoever dari siapa yang bisa gantikan Olmo, lu masih punya Ansu Fati kok. Oh iya, kemarin masuk ya Ansu Fati. Akhirnya masuk. Ya. Lu bisa ganti Asensio, bisa ganti si Ferran Torres, Ada Sarabia tapi lu juga. nggak ganti Olmo, lu masih punya Sarabia. Ya. Iya. Kalau Morata ya mungkin dari sisi pengalaman, dari sisi main reguler ya dia memang yang mungkin sekarang paling atas lah ya di timnas Top Spanyol. scorer juga kan di Iya, tim ini ya. ya mereka punya Borja Iglesias tapi ya lu nggak bisa
susah lah ngarepin dia. Lu masih punya Pino. Iago Aspas itu emang itu kan dua bomber yang selalu double digit di setiap liga kan di La Liga. Pernah juga main di timnas Spanyol. Aspas di Piala Dunia terakhir Aspas juga. nggak dipanggil kan? Enggak, makanya maksudnya Oke. siapa lagi yang lo harapin kan memang ya memang Morata doang yang lo memang nggak punya cukup pilihan. Cuman, Ini judul apa? Jepang bikin konstitusi gigi jari. Ya, kurang kado apa? Tolol kok dipupuk. Apa yang harus gue gigi jari? Goblok. Nah ini kalau ngomongin dari bagaimana Spanyol bisa 2 kali keteteran gitu kan. Lawan Jerman pun juga sebenarnya dia mendominasi di awal, lagi-lagi kendor gitu. Dan di Jepang pun lebih parah lagi gitu. Dia nggak punya kemampuan killing the game. Atau ya ini atraktif footballnya justru membuat dia lupa memikirkan bagaimana mencetak gol. Kalau gue ngeliat di pertandingan pertama ya mungkin terlalu banyak leluasaan yang dikasih sama Costa Rica sih. Sama Costa Rica juga sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain sehingga mereka kelihatan dominan banget. Cuman lu bisa memanfaatkan dominasi itu kan juga something. Lu dapat kesempatan tapi lu bisa bikin gol apa enggak? Nah, mereka bisa melakukan itu lawan Costa Rica gitu. Nah, kemarin lawan Jerman ada beberapa peluang, cuman bukan peluang emas seperti yang ketika lawan Kroasia. Karena Costa Rica. Karena memang lebih rapat juga permainan dari Jerman ketika Olmo sama Ferran ya didorong terlalu ke samping, mau masuk bingung, muter aja di garis tepi lapangan dua-duanya. Emang nggak punya kemampuan untuk bisa melakukan ke dalam kalau pressing lo cukup rapi. Itu yang gue rasa masih menjadi masalah dari Kalau lu udah tahu, lu tidak punya pemain kreativitas, lu nggak bisa tembus dengan parkir bis yang Jepang. What would you do? Main oportunis dong. Main bola-bola atas dong. Nah, makanya mereka masukin Morata kan lebih sering. Apa namanya? Kalau lu nggak punya 2 center back, lu geser aja. lu tinggal 10-15 menit, lu udah jelas cuma tangting, nggak tembus-tembus. Shooting kedua kena blok terus. Lu main oportunis, do something sebagai pelatih, ngerti nggak? Berarti masalahnya di Enrique juga. Lu 2 center back, lu geser ke depan. Toh Jepang kecil-kecil, nggak butuh center back tinggi. Alba sama Carvajal suruh nutup sebagai center back aja. Toh mereka cuma ngincer counter attack. Ngerti nggak? Nggak dilakukan. Cuman passing, nggak tembus passing. You don't create any chance dengan passing-passingnya mereka. Nggak ada pemain. Terus lu mau salahin Xavi sama Pedri, nggak make sense. Tapi kalau ngomongin soal Thiago Alcantara kan di Euro kemarin juga sudah dibawa dan dia bukan pilihan utama Enrique kan. Berarti ada yang masalah dengan skema Enrique dengan Thiago yang dianggap nggak cocok berarti ya? Enggak ada yang masalah dengan Enrique Berarti yang jadi masalah dengan kemampuan dia. Secara progres juga turun nih berarti dari menang, seri, kalah. Buat Spanyol isinya good. Tapi kan komposisinya berubah-ubah Ji. Terutama di pertandingan terakhir. Jadi gue agak sedikit nggak ngitung ini sebagai ya jelek Spanyol yang jelek gitu. Maksudnya ya udah mereka kalah. Mereka address apa yang menjadi kesalahan ketika mereka kena counter itu harus mereka rapin lagi. Cuman kalau betul-betul starting 11 yang main, lini belakangnya Laporte sama Rodri, gue rasa counternya nggak akan seberbahaya itu kalau menurut gue ya. Kalau lini depannya, berarti starting line terbaik menurut lo gimana berarti kalau lini depannya? Iya, kalau gue tetap Morata dibandingkan Asensio. Maksudnya kalau kata coach ada yang salah berarti kalau dia relay dengan Morata berarti kan? Iya mau nggak mau karena dia memberikan opsi di bola-bola atas. Kemarin mereka bisa golin. Karena kan kalau di bawah lu mati semua di bawah untuk coba kreasi dari bawah. Ya Morata bisa menjawab itu. Dan kenapa lu harus ganti Morata? Kenapa lu nggak Olmo lu yang nggak lu ganti? Karena lu nggak punya pemain yang kuat dengan bola atas. Kecuali di bench masih ada 2-3 pemain kuat bola atas, bisa lu ganti Morata. Jadi Enrique ini nggak jelas gitu. Nah ini kalau lo melihat bagaimana lo cukup meyakini Spanyol ada di 4 besar ya nggak usah lo bilang kan? Lo masih yakin nggak dengan sekarang dengan gaya main kalau ini? Begitu dia jadi runner up, gue jadi yakin. Apalagi dengan bagian iya, kalau tadinya dia di atas, kan berarti kan dia ngambil spotnya Jepang ya. Iya. Berarti ketemu Kroasia, habis itu Kroasia timnya antara Brazil atau Argentina kan? Iya, Brasil semifinalnya Brasil Argentina juga. Betul. Lebih berat kalau Argentina kalah di perempat final sama Belanda ya. Perancis, perempat finalnya Perancis, Argentina. Belanda. Oh enggak dong, kalau Perancis bukannya di kanan tuh Inggris, Perancis sama Portugal bahwa kan kalau Portugal lolos kan? Sama Portugal. Jerman harusnya. Sorry, Jerman harusnya. Iya. Nah, Argentina di kiri, Brasil juga bakal di kiri. Brasil ntar ketemu Belanda di semifinal. Lo lihat komposisi ini di bawah kan berarti mungkin Portugal ya. Portugal haknya itu justru lebih bisa mempermulus jalan Spanyol menurut gue ya dibandingkan lo ada di sisi kiri. Belanda di mana nih? Sisi kiri.
Di situ ya, di paling atas itu oh iya, Ada. berarti Brazil ketemu Itu 1G itu Brasil. kemungkinan ketemu Argentina di perempat final. Iya. Semifinalnya ketemu Brazil. Lu masih yakin coach? Belanda Ya, bisa yakin lah. ngalahin Argentina sama Brazil? Yakin lah. Yakin? Emang tim mana yang dominan? Oh iya sih bener, nggak ada yang dominan. Argentina mana aja yang dominan? kalah. Brazil juga menangnya susah payah. Ya itu dia Nggak dari. ada yang nggak menang susah payah. Yang lolos susah payah semua. Tapi Ya, ya kecuali mungkin Perancis ya. gara-gara Piala Dunia main di tengah, lu harus rotasi, lu jarang mainin starting 11 yang bersamaan terus-terus kan tim ngubah terus kan? Iya. Komposisinya berubah terus jadi Dan banyak kejutan. Lu akan lihat banyak kejutan ntar. jadi lu susah untuk bisa melihat oh nih timnya form nih dari awal begini. Iya. Perancis juga ngerotate juga kan? Jadi Dan kalah juga kan? Berarti nggak salah ya FIFA nanti akan memperbanyak jumlah kontestan timnya karena bakal makin banyak kejutan lagi dong berarti dari tim-tim yang antah berantah kayak gini. Enggak tujuan FIFA cari duit, bukan untuk kejutan. Oke, kita dari grupnya tadi juga Maroko akan ketemu Spanyol nih setelah juara grup tadi. Di posisi kedua ada Kroasia yang ikut lolos setelah main pertandingan apek banget kan tadi. Kroasia walaupun akhirnya lolos tapi kemarin lihat lawan Belgia yang juga udah bisa dibilang apek banget tapi punya momentum banyak mereka di akhir-akhir untuk bisa mencuri gol dari si Lukaku yang sangat kaku kayak kanebo kering. Lo melihat apakah sepercaya diri itu Kroasia untuk bisa lolos kemarin mainnya kok slow banget main kayaknya udah yakin banget mereka akan lolos tapi padahal nyaris nggak lolos juga gitu. Lo melihat apakah Kroasia masih se-firm itu untuk bisa ada di level lebih mereka jauh? cukup imbang kan untuk lolos kan? Iya. Dan semua tim yang cukup imbang untuk lolos lu lihat buktinya mainnya emang kayak gitu. End up-nya kalah pun mereka tetap lolos juga kayak Prancis ya kemarin kalah. Polandia. Mainnya kan juga kayak gitu kayak loh lu mau menang apa enggak sih gitu. Tapi ternyata kalah nggak masalah juga kalah dengan 2-0. Mainnya ya tim yang punya privilege untuk bisa kita nggak perlu menang nih. Justru mainnya akan kelihatan jauh banget kualitasnya dari yang kita harapkan gitu. Nah ini kemarin Kroasia kelihatan banget mainnya kayak bukan setengah hati ya maksudnya udahlah kita aiming for a draw aja lah cukup gitu. Yang gua ironis sih Belgia sih ya. Maksudnya the end of so called golden generation endingnya kayak gini gitu. Maksudnya Nangis loh. parah banget. Seorang Romelu Lukaku ini striker. Apakah ini kalau gua balikin gitu kan mungkin kemarin sempat ada yang dia dibela sama Ini kardus banget Lakaka. I mean, emang lu harus ngikutin netizen sampah itu dengan Lakaka. Namanya Lukaku. Kemarin sempat dibela sama Pandit, gue lupa siapa. Dia emang dari sisi kebugarannya belum ada di level itu, tapi dipaksakan untuk main. Bahkan di kemarin pertandingan sebelumnya kan hanya main sebentar kan. Ini pilihan, maksudnya lu beberapa pemain muda sebetulnya ada. Tapi opsi dari Martinez adalah memainkan tim dengan 30 mendekati 31 rata-rata umurnya. Semua pemain tuanya yang dimainin dari lini belakang. Even Eden Hazard, menit mainnya apa sih di Eropa sekarang gitu kan? Di Madrid. Itu juga sebenarnya nggak layak untuk jadi starter. Tapi tetap lu mainnya sebagai starter. Lukaku, apa sih yang dia kontribusi untuk Inter di musim ini, Ji? Ya gol tapi nggak juara. Mendingan Enggak, waktu nggak ada di dia. musim ini yang kemarin sebelum Piala Dunia, ya kan dia betul. match fitness juga belum gitu. Tapi ya ketika lo mengharapkan pemain-pemain yang tidak punya match fitness untuk membuat keajaiban, ya udah ini akibatnya Tapi orang. kan emang strikernya emang nggak banyak pilihan kan. Maksudnya dia pilihannya Batshuayi juga udah nggak jelas di mana. Origi juga nggak dipanggil. Siapa lagi strikernya kan? Ya Origi kenapa nggak dipanggil ya? Ya kan. Ya karena jarang main di. Kalau Batshuayi kan main Nggak ada kemarin ya. menit bermain juga. Iya, ya mungkin dia pikir Lukaku kalau mungkin feeling dia akan lebih memberikan dampak ketimbang gue manggil Origi mungkin ya di mata Martinez, tapi ya pilihannya ternyata blunder. Tapi kalau kemarin ada Mertens mungkin beda cerita ya. Maksudnya Mertensnya nggak diganti Lukaku mungkin beda cerita ya. Ya lebih klinikal dan lebih sering main ya di Eropa. Di luar tua-tua itu gue melihat di dalam itu internal lu udah nggak. Nah, ditambah itu kan yang kita ngomongin kemarin kan. Iya. Si Kevin De Bruyne sama Courtois, Hazard sama Trossard, Lukaku sama Batshuayi kayak gitu. Dan saling ledeknya diungkapin di media Di lagi. media, iya kan. iya. Itu udah gue bilang wah Itu ini dari harusnya sisi lu sebagai Kevin De Bruyne itu nggak ngomong kayak gitu. Oh kita nggak bakalan juara dunia. That's bullshit. Semua tim yang ikut situ mau jadi juara dunia. Ngerti nggak? Bahwa lu nggak lolos, that's different cake. Iya. Tapi lu nggak keluar dibalas lagi sama Vertonghen. Ya mungkin depan terlalu tua makanya nggak bisa cetak gol. Yang untung siapa? Nggak ada yang untung. Yang dapat lu hanya rugi.
dan pelatih lu nggak punya kemampuan Nggak untuk punya handle kemampuan itu. untuk kontrol. Dia nggak angkat Betul. suara sama sekali. Betul, betul. Ini kalau melihat ada seorang Thierry Henry di sana, fungsinya apa sih? Mungkin dia untuk menambah asisten, oke lah ya asisten pelatih, tapi kan dia punya naluri seorang striker zaman dulu. Apakah dia nggak bisa menanamkan kepada Lukaku gitu kemarin kok 4 peluang gitu coach? Caranya bukan gitu. Kalau lu kira voodoo apa lu? Maksudnya ada Henry, ini mentalitasnya kan. Lo waktu lihat di Monaco contohnya, Monaco waktu ada pemain yang bahkan abis konvers kursi nggak dibalikin aja, dimarahin sama dia. Ini kok sampai pemain-pemainnya keluar-keluar di media nggak ada yang nahan gitu. Berarti kan ada masalah dengan pemain-pemainnya. Karena he's not the boss. Kecuali kalau Henry head coach baru. Dia sebagai asisten dia nggak punya, dia ibarat hanya membantu lah. Membantu mendukung kayak Kluivert di Belanda Martinez. dulu gitu. Iya, itu doang. Nah, tapi gue melihat harusnya dengan sikon seperti ini, Henry harus jadi pelatih. Harus gantiin Martinez. Udah pantas gitu coach maksudnya jadi pelatih? Enggak, tapi minimal bisa merubah, bisa bikin kondusif lagi, bisa menggeser yang tua-tua, masukin yang muda-muda. Membangun tim-tim dari baru lagi. Track record dia kan sebenarnya kurang bagus juga kan ngelatih tim dan Iya, juga ada polemik juga, ada ribut-ributnya juga kan. Ya cuman kalau dia selama ini jadi asisten Martinez dan peringkat 3 juga kan 2018 sebetulnya kan ya mereka selalu kalah di turnamen melawan juaranya kok. Mereka kalah lawan Prancis 2016 di Euro itu emang mereka kalah. Terus di 2018 ya Piala Dunia mereka juga kalah dari Prancis atau Kroasia ya? Lalu Kroasia tuh ngalahin Inggris. Prancis. Oh, Prancis ya. Pokoknya tim yang ngalahin mereka atau tim yang menjadi juara. Jadi sebetulnya buruk dari track record sih enggak gitu. Cuman ngelihat sekarang dengan ujungnya mereka berantem sendiri, lo nggak bisa handle, ya memang udah bukan itu lo lagi. Memang lo butuh pergantian sosok gitu. Sosok pemain yang dihormati ya. Kalau Henry masuk bracket itu ya kenapa enggak gitu kalau selama ini memang bisa bagus sebelum ini ya. Tapi ke depannya Henry justru akan in charge, ya siapa tahu bisa works buat mereka. Tapi regenerasinya cukup oke nggak sih dengan sekarang ada kemarin main Doku masuk sebenarnya lumayan, terus masih punya Deketalare juga. Lumayan gitu. jelek. Doku kemarin lumayan lah coach, maksudnya waktu masuk memberikan perbedaan di babak kedua dibanding sebelum ada Doku kan. Lumayan karena dia punya speed. Iya, karena dia kayak Leo gitu lah. Kalau dia bagus dia nggak main di Ren, udah gitu aja. Kalau berubah sih gua rasa lagi-lagi belakang ya. Maksudnya kan udah tua banget gitu kan. Sementara tengah lo masih ada opsi tadi, Deketalare masih bisa. Terus ada Tielemans. Iya, Tielemans juga belum tua-tua banget, masih bisa lah untuk ganti. Sementara di depan yang ganti posisi Hazard ya itu mungkin harus dicari gitu. Cuman kalau yang benar-benar harus ganti menurut gue yang di belakang karena lu ngarepin Vertonghen sama Alderweireld udah dari kapan. Padahal gitu. mereka punya loh, itu bekas center back-nya Lyon yang main di Turki sekarang siapa namanya? Yang rambutnya gondrong, rasta. Itu lumayan itu. Cuman kembali lagi ke pilihan pelatih itu penting banget. Oke, itu dari Belgia, dari Kroasia menghadapi Jepang nanti ini dengan gaya main dia yang kemarin kelihatannya udah. Tapi kayaknya walaupun dia slow, dia udah tahu gaya mainnya dia seperti apa. Kayaknya dia yakin sama pola mainnya, sistemnya. Kroasia nggak akan main ngepres kayak Jerman sama Spanyol. Enggak. Mereka lebih santai. Kalau main kayak Costa Rica menang. Menghadapi Jepang lo lebih yakin ya peruntungannya nih lawan Jepang. Iya, justru gue condong ke Kroasia sih kalau lawan Jepang. Iya, betul. Karena Jepang agak bingung nih justru kalau ngelawan tim yang sabar. Mungkin mereka justru dikasih kesempatan malah bingung kan. Kayak lawan Kroasia kan. Biasanya counter ya. Dan counternya juga banyak yang cepet. Perisic masih bagus counternya. Iya. Gak tua-tua amat kok, cuman Modric doang yang tua banget. Yang lain 30-31. Tapi Modric buset udah kayak pemain 18 tahun ya. Gila Modric. Tua tapi tetap mobility-nya buset. Visinya, mobility-nya, stamina-nya gila nih orang nih. Kovacic juga makin bagus. Ada Kovacic kemarin juga main. Kan pas di 2000 itu perannya nggak sentral kan Kovacic yang pas mereka ke final tuh. Iya, karena masih ada Rakitic juga kan sama Brozovic kan yang sering dimainin. Tapi ini bagus Kovacic sih. Dan backnya juga masih ada itu ya, cukup bagus sih Gvardiol itu ya untuk regenerasi bareng sama si Lovren. Lovren dulu kan Vida ya yang Vida. Tapi bagus juga. Dan kalau lawan Jepang ya gue lebih. Lovren juga baru umur 31 ya? Iya, cuman kayaknya udah tua banget ya. 46 ya. Dia tuh terlalu cepet picknya kali ya, karena sekarang mainnya udah ya sebenarnya
bahwa dia main di Liverpool bukan berarti dia nge-pick di situ. Ujung-ujungnya dari Ya kan Picknya juara champion itu. iya maksudnya Picknya dibuang ke tim. jadi lelucon. Top Eropa. Ya itu Jurit Media, kalian masih pokoknya jangan bingung apakah Jepang bisa memberikan kejutan apa enggak nanti di fase selanjutnya, karena ya Jepang adalah Jepang gitu, dengan kapasitasnya udah bisa ke 16 besar aja udah menjadi bagus. kejutan karena bisa ngalahin Jerman, ngalahin Spanyol. Ya kalau bisa dibilang emang Jepang ya proud of Asia, proudnya Asia ya itu cahaya Asia ya Jepang. Tapi yang juga jangan bikin bingung kalian adalah buat beli aki mobil, belinya di Aki GeForce. Fast Moving Automotive Parts punya Indonesia, punya pabriknya sendiri di Indonesia. Kalau kalian mau cek di e-commerce, cek aja langsung ke e-commerce untuk lihat promo dan juga produk-produknya, dan juga follow Instagramnya @geforce_id. Dan sebelum kita lanjut bahasannya, kita akan lihat info dari Nesa yang satu ini. Besok udah mulai 16 besar loh. Coba mana tim kalian yang udah lolos atau kalian timnya gagal? Nah buat yang dukung Ghana bakalan ketar-ketir ya. Karena Ghana belum aman juga bisa lolos ke 16 besar. Termasuk Uruguay dan juga Korea Selatan yang punya peluang. Tapi buat Ghana kejadian yang bikin trauma, kalian inget dong kejadian di tahun 2010? Nah, coba kalau kalian ingat silahkan kalian komen-komen ya. Kan pas nih ya lawannya juga nanti malam adalah Uruguay. Ketemu lagi deh sama Luis Suarez. Gara-gara kejadian handsball, Luis Suarez 2010 tahun lalu Ghana gagal ke semifinal tuh. Tapi kalau ditanya nih soal kejadian 12 tahun lalu, Suarez nolak minta maaf jebretim. Kata dia, lah kan yang gagal penalti pemain Ghana, santai lah. Lah iya juga sih. Cuman kalau diurut-urut kejadiannya nih, ngapain bapak ini pakai handsball? Coba, emang sih jebretim, manusia itu selalu sulit ya menyalahkan dirinya sendiri. Kita salah bantal aja yang disalahin bantalnya, bukan kita ya. Ya udahlah ya, kita lihat aja antara dua tim ini siapa yang bakalan nemenin Ronaldo CS yang akan lolos duluan nanti ke 16 besar. Pertanyaannya kalau menurut Nesa nih, yang kalau udah lolos ke 16 besar bisa ke semifinal apa enggak? Ya, itu dia kalau tadi ngebahas sedikit 2010 pertemuan Uruguay dan Ghana menyisakan dendam pasti kan, karena ada kecurangan dari Luis Suarez yang justru nggak diakui oleh Luis Suarez. Kok kecurangan sih? Nggak dicurangan ya? Enggak lah. Iya. Itu sacrifice dia Pinter buat ya? tim. Iya, sacrifice. Gue juga nggak ngerti apa yang dicurangin. Itu kan professional foul. Gue tahu gue akan kena merah. Tapi Iya, gue berharap penalti dia nggak masuk. Betul. It's a good call buat dia. Tapi kan nih sepak bola kan ada namanya sportivitas, ada fair play. Dia menggunakan segala cara berarti untuk bisa. Enggak lah, kecuali dia nonjok orang di situ. Itu kan ini enggak, dia tahu handsball dia akan dikeluarin. Main bola pakai apa? Pakai kaki. Kenapa pakai tangan? Loh, karena biar gak gol. Ya iya, maksud bentar. Gue setuju kalau dia melanggar sportivitas. Menghalalkan segala cara melanggar sportivitas kan pada Tapi kan ujungnya dia tahu ininya konsekuensi. Gue Iya, pasti iya. nggak main di pertandingan berikut. Gue pasti dapat merah. Yang penting gue berusaha. Seenggak-enggaknya tim gue punya kesempatan nepes penalti ini. Iya. Itu kan pikiran dia. Ya, itu tetap mencoreng sportivitas. Cuman zaman sekarang siapa yang nggak mencoreng sportivitas? Thierry Henry aja pernah begini sih. Ya itu juga. Ngerti nggak? Maradona dari 86 apa? Itu yang ngeselin sih. Tapi dewa dianggapnya. Enggak, gua nggak pernah. Zidane yang heading apa nggak mencoreng? Dada. Itu juga mencoreng, tapi mereka tahu konsekuensinya, ada wasit kan. Jadi it's okay ya, tolol Ghana aja nggak bisa masuk penalti. Bener, dan apa yang diomongin Suarez juga gitu kan. Gue nggak mau minta maaf, gue nggak ini. Betul, gue bilang nggak perlu minta maaf. Dia udah distrap kok kena kartu merah. Ngapain minta maaf lagi? Sekarang akan ketemu lagi, lo melihat akan ada siapa nih dengan Uruguay yang belum menemukan performa terbaiknya dengan komposisinya, justru menghadapi Ghana yang justru kemarin bisa memberikan perlawanan cukup baik di 2 pertandingan sebelumnya. Gimana lo lihat Uruguay dan Ghana, Mas Aryo? Uruguay, Ghana, seru sih pasti ini mainnya. Ya satu kenceng. Lu disuruh jadi paranormal pasti. Nebak. Satu kenceng banget. Lawan Korea kemarin juga si ini kan kenceng dua-duanya kan tuh. Si Ghana sama si Korea. Ujung ke ujung. Dan Uruguay pun walaupun banyak pemain tuanya. Tapi juga end to end juga mainnya kan. Serangan kiri kanan. Sama juga. Jadi gue rasa potret yang sama akan kelihatan. Dua-duanya nyoba untuk nyerang. Apalagi Uruguay yang butuh menang ya. Ya, Uruguay harus menang. Ghana seri, Ghana lolos. Ya, Uruguay menang, Ghana seri itu
apa ya itunya, hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya nih, kalau lihat Portugal kan Uruguay min 2. Ghana min 2. Ghana tuh Ghana min 1. 0. 0 ya? 0, golnya 5. Kalau Uruguay tuh min 2, golnya 0. Iya. Berarti kan ya harus menang kalau Uruguay kan. Iya. Berarti kalau Ghananya mainnya akan lebih santai nih. Karena kan minimal seri. Minimal seri. Iya. Tapi kalau dia minimal seri, tapi Koreanya kalau menang lawan Portugal pun juga harus dengan gol yang cukup banyak ya. 2-0, sementara Ghana 0-0 menang Korea. Kalau Ghananya seri ya 0-0. Iya, dananya. Gimana coach, lu lihat Uruguay sama Ghana, so far lebih meyakinkan yang mana coach dari permainan? Ya, sekali lagi kalau lu tanya meyakinkan mana, gue bilang Ghana. Cuman sekali lagi tidak ada satu tim yang main bagus terus. Pasti ada drop-dropnya. Bisa aja Ghana lagi drop, Uruguay bermain bagus karena sebelumnya nggak bagus-bagus amat Uruguay. Makanya kejutan-kejutan gini akan banyak kejutan, lu nggak bisa prediksi tergantung form of the day seperti apa. Tapi dari sisi penciptaan gol atau penciptaan peluang, Ghana lebih unggul dong karena Uruguay bahkan nggak ada gol sama sekali kan. Betul, makanya Ghana berdasarkan 2 match itu lebih unggul. Tapi sepak bola ini kan bukan matematika. Nggak bisa lu hitung dengan data. Spanyol menang gede, seri kalah. Ayo. Aturannya dari mana itu? Jepang menang lawan dua raksasa, kalah lawan Costa Rica. Nggak bisa lu bilang itu. Makanya gue bilang prediksi itu bullshit lah semua itu. Ya apa fungsinya pandit kalau gitu kalau nggak bisa prediksi? Nggak kan? ada, kita menganalisa berjalan pertandingan, bukan prediksi. Iya, prediksi itu kan dalam arti garis besar dari analisa maksudnya. Based on form, kira-kira yang itu. Itu bukan prediksi. Kan gua nggak ngomong prediksi skor, prediksi permainan, nggak ngomong skor dong. Kembali lagi susah juga, yo. Lu nggak tahu apakah dia akan perform apa enggak? Iya. Lagi bagus atau enggak hari itu mainnya. Tapi kan dari sistem kelihatan Uruguay mainnya lebih direct atau Ghana bermainnya lebih direct atau ngandelin kecepatan doang kan itu kelihatan kan. Dua-dua itu punya kelemahan, Ji. Dua-dua itu punya kelemahan. Apa itu kelemahannya kalau di Uruguay? Uruguay end passingnya bapuk. Makanya nggak bisa golin. Seperti kata terakhir. Iya, fighting spiritnya oke. Organisasinya bapuk. Ghana lebih kalem, lebih bisa control the match. Tapi end passingnya juga bapuk. Terus siapa yang tahu siapa yang menang? Ya nggak ada, cuma Tuhan yang tahu. Exactly. Tapi kan itu justru yang dibedah kan kalau pengen tahu. Nggak akan. Siapa yang lebih unggul? Lo akan spekulasi. Iya. Semua juga spekulasi. Bandar judi juga spekulasi gitu exactly. Kan. Nah ini kita. Tapi waktu taruhan judi ada terus itu. Itulah kita nggak boleh feeding taruhan judi ini. Iya, nggak ada feeding. Dengan prediksi ini itu. Kita ngasih knowledge bukan ngasih feeding. Ini kan memaparkan kelebihan Ghana apa aja, kelebihan Uruguay apa aja, itu kan yang mau kita bahas kan. Lu paparkan kelebihan kekurangan. Terus konklusi yang lu ambil dari situ apa? Kan tadi ujungnya lu bilang Ghana lebih unggul kan? Iya. Ya itu ujungnya. Tapi kan sebelum lu nyampe konklusi itu, apa yang lu bilang Ghana lebih unggul? Ghana lebih unggul berdasarkan 2 match. Nah, iya. Bukan berarti mereka akan main sebagus 2 match itu kan? Setuju. Iya kan? Iya. Jadi intinya nggak tahu juga apakah keunggulan Ghana akan bisa diulang lagi kan? Iya. Ya, karena bukti sudah banyak kan? Iya. Banyak kejutan dan lain-lain. Ya sama aja lah kayak lu bisa dukung Belanda untuk ke final dari mana? Cuma dari permainan. Maka dari itu mending live comment kan. Lu bisa lihat langsung kan. Gimana Mas Arno, lu jagoin siapa? Sama Ghana juga? Kayaknya prospeknya lebih ke Ghana sih. Tapi gue pengen Uruguay sih. Kenapa? Kan mainnya nggak bagus. Nggak tahu. Lebih apa ya? Ya mereka nggak menemukan yang tadi Justin bilang end passing di pertandingan kedua sudah sedikit mulai menemukan walaupun akhirnya justru malah kalah gitu lawan Korsel. Sebetulnya gue ngeliat mereka cukup banyak peluang ya. Terutama Darwin Núñez dan di pertandingan kedua pilihannya antara lo mainin Suarez apa Cavani akhirnya kejawab. Memang lebih bagus Cavani di babak pertama. Kalau Suarez di babak pertama kayak bawa karung gitu kan, kayak nggak bisa lari, udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah mungkin berdasarkan itu Uruguay punya kans untuk bisa paling tidak nyolong 1 gol lah kalau lawan Ghana ya. Dari sisi pengalaman mereka, dari sisi ketenangan, berapa kali di counter sama Korsel, tapi tetap aja mereka bisa dengan tenang untuk ngeluarin bola gitu. Jadi gue rasa kualitas Ghana gak sematang Portugal untuk pemanfaatan peluang ya. Gue ngelihatnya sih
Kayaknya sih Uruguay sih. Walaupun lo pengennya Ghana. Tadi kebalik ya? Uruguay. Gimana tadi? Awalnya ngejago Dia, Ghana. dia pengennya bukan Uruguay. Ghana, Pengennya tapi Uruguay. dia pengennya Iya. Uruguay. Konklusinya tuh membingungkan ujung-ujungnya. Kalau gue, I really don't care siapa yang lolos. Ya, Cuman kalau gue pengen menikmati aja gitu loh. Nggak parkir bis, nggak apa, main bagus. I don't care siapa yang lolos. Kalau di grup terakhir, Brazil, lo melihat siapa nih kira-kira yang berpeluang antara Serbia, Swiss, yang menemani Brazil yang pasti menjadi kandidat paling kuat ya? Kalau sebelum kompetisi gue ngelihat Swiss sih. Oke. Ngelihat Swiss lebih apa ya? Lebih matang secara tim kalau menurut gue ya. Individual brilliance-nya lebih banyak di Serbia gitu. Cuman kalau as a whole, as a team lebih harus tuh. as a whole. Untung ada A-nya. Itu nggak ada A-nya. Ngomong jorok, itu nggak ada kata lapi. Kalau sebagai sebuah kesatuan, Iya, betul. Swiss lebih apa punya peluang untuk bisa nemenin Brasil. Oke. Kalau lo, Coach, Kamerun Serbia, ketemu siapa? Brasil ya? Brazil kan ketemu Kamerun. Swiss Serbia ketemu. Ya, Swiss Serbia. Oh, Swiss Serbia. Swiss Serbia Ya, yang... Swiss sih. Swiss lagi-lagi butuh seri doang. Iya, lagi-lagi ya, butuh seri doang ya. Sementara Serbia kemarin lawan Kamerun 3-3 nih. Maksudnya di pertandingan kedua kan dia udah mulai menunjukkan tajinya gitu. Ada lebih Gue sih ngotot. pengen Kamerun lolos. Biar seru aja ngalahin Brasil terus mereka seri, Kamerun menang. Kemarin Pele sebelum turnamen prediksi tahun ini tahunnya Afrika katanya Pele. Tapi kan Pele prediksinya salah mulu. Pele Kan? salah mulu prediksinya. Eto'o juga gitu. Eto'o bilang Qatar akan mengalahkan Belanda ketemu perempat final. Ya, sure. Tapi begitu ngeliat, Senegal, Maroko. Kalau Ghana bisa lolos, kayak bisa jauh nih. Kalau dia bisa lolos ya dari grup ini kayaknya lumayan nih si Tapi Ghana. Kamerun lumayan loh. Kamerun juga ya, Iya. Secara organisasi lumayan loh Kamerun ini. punya cupu munting lagi. Tapi kan juga kemarin Serbia belajar dari pertandingan pertama udah ada peningkatan juga kan. Iya. Dia bisa Udah. nyetak 3 gol Iya. walaupun Dan ujung-ujungnya skill individunya makin kelihatan gitu Iya, kan. iya. Yang di awal tuh nggak walaupun kelihatan dari kan. sisi Iya. defense-nya transisi bertahannya ancur-ancuran kan bisa di Nanti lu lihat kita masuk ke perlapan final. baru kelihatan. Lu cek semua negara yang ada di grup. Mana yang main konsisten? Nol, nggak ada satupun. Tapi Prancis so far konsisten lah, Coach. Konsisten Walaupun sama dari Tunisia mana? ya, Dia kan Tunisia. kalah. Loh, karena tapi dia kan ngubah rotasi hampir iya. semua. Oh enggak, Chouameni main, Kamavinga cuman main. dua. Lah, kalau dia kan one inti. Cuman dua. Cuman Chouameni Varane sama Varane sama doang yang Chouameni. inti. 9 yang Kamavinga diganti. Oke, one inti. di menit 65 Baru masuk 3. Baru ganti. masuk 3, yang masuk Dembele, Mbappe Iya, itu. iya. Nggak menang juga. Hampir seri lah ya. Kan nggak terlalu ngotot banget mainnya, udah menang soalnya. Urgensinya udah nggak ada. Cuma kalau tim paling stabil Prancis. Iya, Sejauh ini ya menurut gua. Kita belum lihat Brasil. Spanyol tapi stabil nggak dari si permainan ya? Walaupun dari efektivitasnya Iya, jelek, tapi kan mainnya cukup stabil kan? Gue bilang Spanyol stabil. Stabil tapi Cuma stabil nggak Iya, ngegolin juga stabil ya? killing Cuma nggak bisa cetak gol. stabil dengan kebingungan di depannya. Ya itu dia akhir dari diskusi DPI Hajatan Bola kali ini. Thank you Coach Justin, thank you juga Mas Aryo, thank you juga buat Jebretti yang udah nonton. Menurut kalian siapa nih yang akan lolos merebut tiket akhir yang belum terrebut sampai nanti malam dan juga dini hari nanti. Sampai ketemu di DPI Hajatan Bola setiap jam 7 malam. Jangan lupa nonton besok juga. Sampai ketemu. Bye-bye. Bye.